Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pagi hari ini berlangsung atas berkat pertolongan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dipersilahkan duduk kembali. Mengawali ibadah kita saat ini dengan bacaan dari Efesus 4 ayat 2-3 demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara sekalian, marilah kita panjatkan sukacita dalam pujian bagi Tuhan melalui KJ 1 bait 1 dan 2. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih kami pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah berikan kesehatan kepada kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami sering melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hati Tuhan. Kami sering mendukakan hati Tuhan dan mengecewakan hati Tuhan. Dan kami sering membuat dosa Tuhan.
kiranya Engkau sudi mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon ampun. Amin. Mengundang bangkit berdiri. Bersama-sama kita terima berita anugerah dari Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat yang ke-47 sampai 48. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersama-sama kita rayakan anugerah Allah ini dengan ungkapan pujian dari Kidung Jemaat 387 bait yang pertama dan kedua. Kidung Jemaat 387 bait yang pertama dan kedua. Dipersilahkan duduk kembali. Dan kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum kita menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, senantiasa mengucap syukur kalau sampai dengan hari ini kekuatan kami Tuhan peliharakan. Engkau menaungi kehidupan kami, Engkau menyertai sepanjang hidup kami, sehingga mulut batin hidup kami bersyukur atas semuanya. Dan saatnya bagi kami untuk belajar kembali memahami akan karya dan kehendak Tuhan. Di dalam sebagian kecil kesaksian firman itu, biarlah Tuhan berkata-kata melalui hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, sehingga kami pun boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk boleh kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya untuk Engkau kuasai dari awal hingga sampai akhir. Roh Kudus-Mu membuka mata batin dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita hendak belajar dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-24 sampai 35. Yohanes 6 ayatnya yang ke-24 sampai 35.
Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya berharap kita semua dalam kondisi baik-baik saja, tanpa kekurangan suatu apapun, dan kita tetap memiliki semangat juang untuk berperang melawan COVID. Sehingga harapan saya bagi saudara-saudara yang saat ini isoman, biarlah terus Tuhan beri kekuatan, dan akhirnya Tuhan memberikan kesembuhan sempurna dalam kehidupan saudara semua. Pagi hari ini kita hendak bersama-sama menggumuli firman Tuhan dengan sebuah tema, memelihara kesatuan roh. Memelihara kesatuan roh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema pagi hari ini mengingatkan saya akan sebuah lagu yang terdapat dalam Kidung Jemaat 364 yang ditulis oleh Judson Wheeler, terlebih bait yang pertama. Lagu itu mengungkapkan demikian: "Berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku." Nampaknya saudara, Judson Wheeler ini dipengaruhi oleh pandangan trikotomi.
yang merupakan pandangan yang mengatakan bahwa diri manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tubuh, roh, dan jiwa. Roh memiliki kuasa, bisa baik dan bisa juga jahat. Roh tersebut bekerja di dalam hati manusia dan dapat terlihat dari cerminan hati manusia. Sedangkan jiwa bersifat psikis dan memiliki hubungan dengan tubuh secara biologis. Jiwa ini dipengaruhi rangsangan saraf dan otak manusia untuk melakukan sesuatu sehingga terlihat sikap atau tingkah laku manusia adalah hasil kerja dari saraf dan otak manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketiganya tentu saja memerlukan perhatian. Tetapi bukan hanya itu. Ketiganya membutuhkan pemeliharaan supaya menjadi sehat. Tubuh misalnya. Tubuh memerlukan asupan yang cukup. Kalau orang tempo dulu mengatakan 4 sehat 5 sempurna. Harus memperhatikan pola makan. Seberapa banyak kita mengunyah makanan itu. Atau gizi yang berada di dalam makanan itu apa saja. Apakah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita? Bagaimana dengan kandungan nabatinya? Tetapi bagaimana dengan kandungan hewani? Apakah proteinnya cukup? Apakah sudah mengandung vitamin yang layak untuk tubuh kita? Jiwa juga membutuhkan pemeliharaan. Lalu yang kita pakai untuk memelihara jiwa apa? Hiburan, saudara. Kalau pada zaman ini anak-anak muda terlebih yang 17 tahun, tetapi nampaknya bukan hanya mereka yang berumur 17 tahun. Sekarang ini banyak anak-anak yang di bawah usia maupun orang-orang yang sudah sepuh menggunakan TikTok. Sarana untuk manusia bergembira, meningkatkan imun tubuh kita, memelihara jiwa kita supaya menjadi sehat. Ya, melakukan lip sync, berjoget-joget sesuai dengan lagu yang ditampilkan, mengumpulkan sebanyak-banyaknya follower, pengikut, dan akhirnya mendapat rupiah. Jiwa menjadi sehat. Tetapi upaya yang lain juga masih ada banyak. Sekarang ini muncul aplikasi baru yang namanya Reface. Foto lalu diupload, diunggah di Reface, lalu bisa menyanyikan lagu tertentu. Sehingga orang menjadi terpingkal-pingkal ketika melihatnya. Menjadi bergembira ria ketika menyaksikan dan menikmati itu semua. Sehingga imun tubuh menjadi baik adanya. Kalau tidak itu, biasanya orang nonton sinetron. Yang sangat terkenal akhir-akhir ini adalah Ikatan Cinta. Bukan hanya kaum ibu yang melihatnya, tetapi bapak-bapak juga, mungkin pendeta banyak juga di dalamnya. Bahkan anak-anak yang menanti-nantikan kehadiran IC, Ikatan Cinta, pada jam tayangnya. Orang begitu terhibur karena nampaknya Ikatan Cinta bukan hanya sebuah tontonan, bukan hanya sebuah tayangan, tetapi juga menyuguhkan pelajaran yang berarti dan berharga dalam kehidupan manusia. Kalau akhir-akhir ini kita memperhatikan bagaimana Pak Surya bertindak untuk istri yang nampaknya membela kepentingan Elsa. Dia mau berkorban untuk anak yang sangat-sangat dia cintai. Tetapi bukankah ini tindakan yang salah? Dia menutupi perbuatan jahat Elsa.
Pelajaran yang begitu berharga ketika Pak Surya menegakkan kebenaran di antara keduanya. Elsa terus-menerus diajak untuk bertanggung jawab akan apa yang sudah dia lakukan. Kesalahan tentu mengakibatkan hukuman. Manusia terhibur, saudara. Jiwanya menjadi sehat. Orang juga sering kali menonton turnamen olahraga. Sepak bola menjadi favorit. Padahal kalau kita tahu, atau saya lah, mengatakan wong bola satu dikejar-kejar 22 orang. Apa asiknya? Tetapi ketika orang nonton bisa berteriak-teriak, bisa mengomentarinya, atau bahkan menghujatnya, menjadi hiburan tersendiri tentu saja. Ketika orang melihat tenis lapangan, atau tenis meja, atau badminton, bagaimana orang bisa bersorak bergembira melihat tayangan itu di televisi, sehingga jiwanya terpelihara. Atau bahkan orang-orang lebih suka menonton lawak-lawak yang ada di televisi. Trans 7 misalnya, yang seringkali menayangkan lawakan-lawakan dari Sule, Andre misalnya. Atau kalau tidak, ada banyak juga orang yang nonton drakor, drama Korea, yang konon kabarnya episodenya lebih singkat ketimbang drama-drama sinetron-sinetron yang disajikan oleh orang Indonesia, sampai 300 sekian, sedangkan mereka kurang lebihnya hanya sekitar 50 episode saja. Menghibur, jiwanya menjadi sehat. Lalu bagaimana pemeliharaan terhadap roh kita? Roh ternyata di dalam tubuh kita juga membutuhkan pemeliharaan. Apa yang dipakai untuk memelihara roh kita? Ibu bapak dan saudara yang kasih Tuhan, tentu kedekatan kita dengan Tuhan itulah yang akan memelihara iman, kepercayaan kita, atau roh kita. Ketika kita bersekutu, ketika kita berdoa, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita memuji nama Tuhan, berinteraksi dengan orang lain, berkaitan dengan kesedihan, kepapaan, penderitaan, lalu kita menjadi penguat atas mereka, menjadi penghiburan atas mereka. Roh kita tentu terpelihara. Dan dari ketiga bagian inilah yang mestinya kita persembahkan, kita serahkan kepada Tuhan. Bukan hanya satu bagian saja. Karena orang seringkali berpikir bahwa roh kita itulah yang patut untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Sedangkan jiwa atau tubuh kita tidak. Karena jiwa seringkali diwarnai oleh dosa dan juga tubuh begitu. Tetapi Judson Wheeler mengatakan bahwa berserah kepada Yesus, tubuh, jiwa, dan roh. Karena ketiganya memiliki ikatan atau kesatuan. Dan nampaknya inilah yang menjadi persoalan pada bacaan kita pagi hari ini. Ada ketidakseimbangan perhatian pada ketiga aspek tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencoba untuk memperhatikan ayatnya yang ke-24 saja terlebih dahulu. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Secara sekilas, wow. Nampaknya mereka antusias sekali untuk mencari Yesus. Nampaknya mereka membutuhkan Yesus. Nampaknya mereka hendak dan ingin memelihara roh mereka. Karena dikatakan di sana kalau orang-orang naik ke perahu-perahu itu, artinya bisa jadi bahwa mereka membayar sendiri-sendiri untuk mencari Yesus itu.
Namun kita juga dikejutkan dengan ungkapan atau bahkan tepatnya teguran Yesus kepada mereka. Di ayatnya yang ke-26 dan 27. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayatnya yang ke-27, teguran Yesus, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Ada teguran-teguran di sana, saudara. Ternyata mereka bukan mencari Yesus untuk memelihara roh mereka, tetapi mereka mencari Yesus karena mereka sudah dikenyangkan beberapa saat yang lalu, saat Tuhan menjadikan roti dan ikan mencukupi kebutuhan mereka. Mereka mencari pemeliharaan tubuh, itulah yang utama bagi mereka. Dekat dengan Yesus itu kenyang, dekat dengan Yesus itu ada kehidupan. Padahal apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Ayatnya yang ke-29 mengatakan kepada kita, jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Pemeliharaan roh itu bukan hanya sekedar dengan makanan jasmani, tetapi lebih lagi ketika orang mempercayakan diri mereka kepada Yesus, Sang Utusan itu. Bukan cuma berpikir tentang perut, bukan hanya berpikir yang jasmani, yang mudah sirna, tapi si roh itu harus lebih diperhatikan dengan mempercayakan diri kepada Dia yang diutus Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mereka meminta tanda, bukankah kita juga tahu bahwa tanda yang diberikan Allah melalui Musa pada waktu itu adalah tanda yang fana, mudah sirna, pagi ada, sore sudah menjadi busuk. Man itu paginya ada, saudara. Seperti buliran-buliran salju, mereka mengumpulkannya. Dan sebagaimana doa Bapa kami, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ketika mereka mengambil lebih daripada cukup menurut ukuran perut mereka masing-masing, maka makanan itu menjadi busuk. Sehingga Tuhan Yesus mengungkapkan di ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah roti hidup. Tuhan Yesus roti yang kekal, makanan yang tak akan pernah busuk dimakan oleh waktu. Roti hidup inilah pemelihara roh yang ada dalam diri manusia. Tuhan Yesus menjamin, bahkan Tuhan Yesus itulah jaminan itu sendiri. Barang siapa datang kepadanya tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan haus lagi. Ketika orang mampu memahami apa yang Yesus ungkapkan, apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus teladankan dalam kehidupan kita, itulah makanan, itulah minuman yang akan mengenyangkan kita terus dan membuat kita tidak akan pernah haus.
Karena dari firman yang tertanam dalam diri manusia itulah sehingga roh terus hidup dan bernyala-nyala. Terus memiliki semangat, terus memiliki kepastian hidup, terus memiliki rasa optimisme menyongsong hari depan. Dan itu tidak pernah akan sirna dalam kehidupan kita, saudara. Dan percayalah, pada saat roh terpelihara dengan baik, maka tubuh dan jiwa kita pun akan terpuaskan. Sehingga jangan pernah ragu akan panggilannya. Teruslah kita berproses mempercayai akan kuasanya, kuasa Yesus dalam kehidupan kita. Dan biarkan ketenangan hidup menjadi bagian dari kehidupan kita. Jangan pernah kendor, jangan pernah lelah, tetap semangat menyongsong hari depan yang telah Allah percayakan dalam kehidupan kita bersama. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama dengan umat percaya di seluruh muka bumi. Marilah kita memperbaharui iman kepercayaan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa untuk syafaat-syafaat kita. Kita berdoa. Puji syukur senantiasa kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah, Pencipta langit bumi dengan segala isinya, Allah yang setia akan perbuatan tangannya, Allah yang tidak pernah meninggalkan karya atas kehidupan dunia ini, Allah yang boleh kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Pagi hari ini kembali kami bertelut di hadapan Tuhan. Dengan penuh syukur kami harus mengakui bahwa Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan dunia ini. Walaupun di sisi yang lain kami masih terus merasakan kedukaan akan adanya pandemi COVID-19 ini. Air mata kami terus mengalir, hati kami terus getir, pedih, perih, merasakan banyaknya penderitaan yang harus terjadi di atas dunia ini. Kami hanya mampu memohon kehadirat-Mu ya Allah. Belas kasihan-Mu itulah yang memampukan kami berdiri tegap. Belas kasihan-Mu itulah yang akan menjamah saudara-saudara kami yang sakit, apapun sakit mereka, juga karena COVID-19. Kami percaya bahwa Allah akan bertindak. Allah juga akan berjuang bersama-sama dengan perjuangan kami. Dan kami percaya Allah tidak akan pernah lelah. Kami juga berdoa untuk mereka yang sudah berumur. Tuhan akan menaungi mereka dengan berkat-berkat yang dari tempat maha tinggi. Mereka Tuhan beri kekuatan untuk menyongsong masa depan mereka dengan baik, tanpa keluhan. Mereka boleh berharap akan kasih sayang Tuhan menyertai sepanjang kehidupan mereka hingga Tuhan memanggil mereka dalam keabadian. Berdoa
untuk kehidupan gereja-gereja milik Tuhan dimanapun berada, terlebih Purbalingga. Mampukan kami menyapa, mampukan kami hadir ke tengah dunia, mampukan kami menjadi bagian dari masyarakat yang saat ini terpuruk, sehingga kami percaya berkat Tuhan juga mengalir atas kehidupan gereja-Mu di tempat ini. Bangsa dan negara kami yang berupaya keras untuk berjuang mengatasi COVID-19 terlebih, Tuhan juga akan campur tangan di dalamnya, sehingga segala perkara boleh terjadi seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Keluarga-keluarga yang juga bergumul atas kehidupan mereka, terlebih mereka yang terdampak karena adanya COVID-19, Tuhan beri semangat juang untuk terus maju, terus menggapai impian walaupun susah kami rasakan. Tetapi kami meyakini bahwa Engkau tidak pernah lepas tangan dari kehidupan keluarga kami masing-masing. Berdoa untuk kesehatan, keselamatan kami, keselamatan bangsa dan negara kami, keselamatan orang-orang yang terus berharap akan kasih sayang Tuhan. Dan kami juga mengumpulkan persembahan. Tuhan akan berkati sehingga layak di hadapan Tuhan dan mampu juga menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkannya. Di tengah-tengah perhimpunan kami juga mohon berkat-Mu secara pribadi. Biarlah Tuhan sendiri yang mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Kalau sebentar lagi kami hendak mengakhiri ibadah kami, biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa Engkau curahkan di dalam kehidupan kami, ya Allah. Dan inilah sahabat-sahabat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mengundang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 249 bait 1 dan 3. Sempurnakan persatuan
Bapak, Saudara yang kasih Tuhan, selesai sudah apa yang menjadi tugas kewajiban kita pada pagi hari ini. Dan kita hendak menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Karena Dialah yang mampu untuk mengatasi setiap permasalahan dalam hidup kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.